Oh, belum direkod. Biar tak jelasin lagi. Jadi nanti ketika mau nambah, klik plus ya, merek marketnya, Euro CHF kalau punya aku, pastikan di sini H1. Ini H1. H1 ini jadi Belum setiap di-share bar screen, ini. Pak. Oh iya, sorry. Belum tak share screen kan? Ya, oke. Belum. Yap. Nah, jadi tadi plus ya. Terus milih marketnya di sini di forex. Kalau di sini nggak ada, di forex ini ya. Nah, aku ini milihnya Euro CHF. Nah, pastikan di sini H1. Jadi setiap bar ini jaraknya 1 jam gitu. Kalau misalnya M30, tiap 30 menit, pasti grafiknya kan beda. Beda. Ya, jadi selisihnya 1:2 aja. Jadi kalau dari Nah, pastikan H1. Kalau sudah, di sini kan ada robot ya, namanya kalau di punyamu sama sih. Kalau ini cuma punya beberapa. Ini Arjuna kan. Di-drag aja. Di-drag, dimasukkan sini. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nanti otomatis, wes. Kalau enggak, biasanya tampilan di sini dulu. Cari aja input gitu kan. Nah, berhubung punyamu sudah aku save settingannya, jadi tinggal di load aja. Ini punya aku nih, Vanishare. Langsung otomatis. Oke. Langsung aja di oke. Jadi misalnya coba aja. Aku mau nyoba nambah market misalnya. Ini 0,03. Ini 300 itu. Dikit-dikit aja. Stop loss gak usah, udah. Karena yang membedakan adalah setiap akun, misalnya akunnya Mas Cio, akunnya Mas Arman, di sini ada passwordnya. Nah, ini passwordnya ini yang nggak bisa. Jadi robotku ini nggak bisa tiba-tiba ada orang buka akun trading terus pakai robotku, nggak bisa karena dia ada passwordnya. Jadi nggak bisa dipakai semua orang. Nah, dan itu juga lebih ke keamanan itu sendiri. Jadi ada passwordnya. Ya. Kalau udah, tinggal di oke aja. Nah, berhubung sekarang, nah logonya di sini ada smile ya. Kalau dia smile berarti bener. Settingannya benar atau prosesnya itu benar. Kalau ketika dia sedih, oh berarti ada yang salah. Tapi berhubung punyanya Mas Arman sama Mas Tio itu sudah aku settingkan awal, Jadi kalau tinggal nambah pair itu, tinggal ngeload yang tadi itu, dia pasti smile di sini, pasti jalan. Nah, ada beberapa case kadang, loh ini kok tiba-tiba sedih. Soalnya punyanya Tio kemarin itu kan punyamu itu 1 VPS itu sama punyanya Reda, atau Reda ya? Reda. Nah, punya Reda, fan punya aku kok di sini kok ininya kok sedih. Kenapa kok sedih gitu? Karena di sini ini dia ini kadang ketika VPS yang nge-restart, di sini dia tuh disconnect, ada tulisannya disconnect. Jadi ini nggak jalan gini, nggak hijau gini. Jadi caranya kalau misalnya ini disconnect ya, diklik aja, login, nah, terus login lagi. Kan sudah kesimpan otomatis ya. Login aja lagi. Nah, dia kan sedih kan? Sedih lagi dia. Nah, ketika dia di login lagi, di sini auto trade-nya nih mati. Auto trade-nya tuh merah, tadi kan hijau. Dihijaukan aja. Jadi auto trade ini ketika kita sebelum nyeting dan lain-lain tadi itu pastikan auto trade-nya nih di sini hijau. Kalau di sudah hijau, dia otomatis langsung jalan. Ini cuma jarang sih, ketika VPS ngerestart tuh jarang sih. Mungkin berapa bulan sekali. Sana sih. Oke. Ini kan sudah hijau kan. Udah. Jalan. Nah, kalau buat mengembalikan yang kotak-kotak tadi, tinggal ini aja. Nah, sudah. Saya di sana. Oke, belum. Itu ya, kalau mau nambah ya. Jadi nanti kamu anu aja ya, pair-nya yang belum apa gitu. Mau 5 misalnya, mau nambah 4. Gitu. Pakai lotnya ya 0,01 sama. Maksimal 5 ya, Pak ya? 5 maksimal. Kalau modelnya agak besar, 6 bisa. Cuma nanti
kalau ketika sudah tahu selanya ya kadang ya mulai jiwa-jiwa explore-nya tuh lebih tinggi kadang. kayak yang nang grup kan, di grup Telegram kayak model Bayu gitu kan. Chandra wes mulai jiwa explore-nya tinggi. Ya tapi mereka tetap ada panduan yang Oke. Tapi gini Pak, kalau dengan apa ya, dengan saldo minim ya, Bapak, Yap, dengan betul. saldo minimal, kira-kira rekomendasi marketnya berapa maksimal? Eh, 3 sampai 4. Kalau 5 nggak 3 apa-apa, sampai tapi 4. jangan pakai pair yang GU, GBP USD ini nggak usah. Pakai yang GU ini medium-medium nggak usah. risk tadi itu ya. Iya, pakai Euro GPY nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma problemnya tuh di GU. Kita yang sering tren itu. Jadi nanti misalnya kamu mau pakai 5 misalnya ya, ganti AU. GU diganti AU. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. GU nggak usah. Cuma nanti kalau sudah modalnya agak besar, mau pakai GU nggak apa-apa, tapi lotnya pakai risk 1/3 atau 1/2. Pakai yang minim ya. Yap, betul. Nah, kan nggak apa-apa minim tapi dapatnya hampir sama gitu maksudnya. Maksimal 5. Maksimal 5 sih. Kemarin tuh punyanya Andri, tahu ya Andri ya? Andri itu dia pakai 5. Jadi modalnya 100, pakai 5. Tembusnya 50% itu bulan Desember itu. Emang Desember itu sebenarnya emang profitnya lagi besar juga, tapi floatingnya ya juga lumayan juga. Tembus 50% dia sebulan. Terus akhirnya ya langsung di WD sama dia. Sekarang lagi. Tapi gara-gara dia juga campur manual, ya itulah kendalanya kita kadang kalau manual itu kan kita kan money manajemennya kan psikologinya kan kalau robot kan sudah jelas. Mulainya 0,01 ya udah nomor 1 terus kan. Nah, kalau kita manual, kok kurang gede, dia langsung buka sendiri 0,2, 0,4. Akhirnya loss juga gitu akhirnya. Ya itulah masing-masing sih kalau itu sudah. Nah, jadi mending kalau seandainya tradingnya pakai robot, ya udah kita fokus aja sama robotnya aja. Kalau mau manual boleh, tapi ya ilmunya juga kalau bisa ya memang harus bener-bener juga lah. Itu kan di grup sudah aku share kok e-booknya. Lumayan ya e-book itu. Tuh. Ya itu. Nah, kita aja fokus sama ini aja. Sama robot. Robotnya kan juga bisa dieksplor nanti ketika nanti Zoom berikutnya nanti kalau sudah enak bisa ganti lot dan lain-lain itu bisa dieksplor. Terus dan juga gini, robot ini bisa ini juga buat nanti ya, buat next ya. Ini cuma aja sekilas saja. Robot itu bisa dites. Jadi misalnya gini, kan selama ini kan history market kan sudah ke-record ya, kan ada historinya kan. Nah, dengan settinganku yang sekarang, dengan robotku sekarang, ini bisa dites sampai 5 tahun ke belakang. Jadi istilahnya tuh kayak simulasi lah. Jadi bisa. Jadi nanti misalnya aku simulasi $100 misalnya. Simulasi di sini. Terus aku mau pakai settingan misalnya. Misalnya aku pakai settingan 0,0 berapa gitu ya. Misalnya pakai settingan berapa. Terus sudah, aku mau nyoba start di sini mulai rentang tahun tertentu. Mulai tahun 2017 sampai 2019 itu bisa. Jadi nanti biar bisa ngelihat performa robotnya itu sendiri. Gitu. Nah, biar apa? Satu, biar ngelihat dengan settinganmu. Jadi settinganku ini dipakai ke tahun-tahun sebelumnya itu gimana? Bagus nggak? Oh iya, bagus ya. Ternyata dari modal 100, 1 tahun bisa jadi 500 misalnya. Oh, berarti settinganku itu bagus buat ke depannya gitu. Nah, itu sekilas seperti itu. Misalnya, oh, aku mau nambah pair misalnya, aku mau nambah pair yang aneh misalnya. Pair yang lain misalnya. Nambah pair misalnya apa USD CHF misalnya. Tak coba dengan settinganku yang biasanya bisa nggak? Oh bisa. Ya udah aku bisa pakai pair ini. Itu buat next aja. Jadi sebenarnya yang aku jelasin tadi itu sebenarnya nggak paten pair-pair itu aja, tapi yang sering aku pakai biasanya dan yang sudah selama ini terbukti lah gitu misalnya. Jadi 5 sampai 6 pair. Soalnya kalau Bayu itu dia explore pakai apa ya? Euro CHF kalau nggak salah dan lain-lain. Tapi dia sebelumnya sudah istilahnya backtest.
dia sebelumnya sudah pernah di backtest. Jadi makanya dia berani pakai pair itu. Itu buat next saja sih. Kalau udah terbiasa ganti lot sama TP Money. Kayaknya kalau lagi di Jember nih harus kopi darat ya Mas Arman. Boleh. Boleh, masuk. Bisa. Mas Arman mungkin di Rumahmu di mana, Jo? Banyuwangi ya. Rumahmu di mana? Aku kalau di Jember masih di Jember, Pak. Tapi kalau weekend di Desa masih di Jember ya? Oh. Di Jember baru cuma kalau Berarti weekend sama siapa ya? Aku sering komunikasi Mbak siapa tuh? Kalau misalnya urusan apa sih? Setoran bank Mbak siapa ya? Lah, lupa. Baica ya? Oh, ya, teller bagaimana? Baica. Oh iya sih, sering komunikasi. Ya. Iya deh, boleh. Kalau ada waktu, Pak. Enggak apa-apa, monggo. Mungkin kan ada aja yang Halo. Halo ya Mas. Oh iya tadi, sorry, aku kan siap-siap berangkat piket sampai. Oh berangkat. Mau piket Mas? Oh iya Mas, nggak apa monggo Mas. Enggak. Ini udah di mobil, Udah di mobil. Oh iya. Nah, misalkan ya. Iya, ya apa Mas? Sebenarnya kita kan dapat ini juga toh. Misalkan kita mainnya cuma 1 hari buka 1 pair lah, nambah 1 pair gitu ya. Oke. Nambah 1 pair dengan kita coba 2 hari gitu. Itu nggak masalah kan? Kalau kita nambah 1 pair, tapi kalau nambah 1 pair nggak masalah sih Mas. Cuman kita coba buat 2 hari gitu. Oh, bisa, Mas Tio. Bisa. Kalau bisa. Ini ya Mas. Jadi mungkin maksudnya Mas Arman itu buka 1 pair lagi, tapi nggak kita pakai seterusnya ya mungkin. Terus. Oh iya, masuk. Gini. Iya, itu enggak sih sebenarnya. Bisa Mas. Bisa tapi masih nunggu close nunggu close profitnya. Jadi gini Mas Arman. Jadi nanti jenengan itu ini aku sudah share screen ya? Wes ya? Belum. Oke. Jadi nanti dengan di settingnya di VPS-nya tuh settingnya. Jadi tadi kan aku jelasin ada stop loss, equity ya. Nah, sampean jenengan settingnya di target equity-nya. Jadi nanti ketika mencapai target tertentu equity-nya, dia itu akan stop. Bisa Mas, nggak apa-apa Mas. Jadi misalnya kan sekarang ini kalau punya aku kan 806. Aku mau nyoba pair ini. Oh ya ini mau tak coba misalnya. Tadi kan yang F itu aku coba. Nah, jadi nanti kalau seandainya mencapai 810 misalnya equity-nya 810.00 misalnya. Nah, dia otomatis pair di itu Euro CHF yang aku setting itu dia akan stop. Udah nggak pakai lagi gitu. Bisa. Jadi hitungannya nggak hari, Mas. Hitungannya profitnya, angkanya. Hitungannya nggak hari ya, Pak ya? Nggak hari. Iya, sampai di poin berapa dia close gitu ya? Betul, iya. Jadi settingannya di sana. Soalnya berarti kan kadang sampai maksimal stop loss-nya kita. Stop loss atas ya, batas atasnya gitu ya anggapannya. Ya, jadi gitu. Jadi biasanya memang settingnya memang di atasnya equity-nya kita. Gitu. Cuma kan soalnya kadang ke floating kan kadang kan nggak sehari sih kadang. Kadang sampai 2 hari, 3 hari gitu kadang. Jadi makanya kita pakai itu. Tapi bisa aja. Tapi kan akhirnya kan kesimpan kan historinya di MT4 itu kan. Oh, berarti aku pakai pair ini lumayan ya profitnya gitu. Mau lanjut nah gitu. Kalau lanjut begitu sudah selesai ya, kalau begitu sudah selesai nih stop ya lanjut. Lanjut caranya gimana? Di close dulu ya.
terus buka lagi gitu. Di close dulu, terus nambah lagi pair yang sama gitu. Kayak yang tadi tak jelasin ya. Gitu. Nah, terus jangan lupa target equity-nya diganti. Soalnya kan kalau targetnya kamu masih tetap yang settingan yang tadi yang stop itu kan, dia kan nggak jalan, robotnya nggak jalan gitu. Jadi mending diisi 0 aja gitu, atau dipasang target berikutnya bisa. Jadi gitu sih. Ya. Jadi hitungannya nggak hari ya, tapi saldo. Mas. Ada lagi Mas Arman? Pak, kira-kira ini ya, menurut pengalamanmu ya. Gimana Mas? Ya gimana Mas? Mas yuk. Gimana? Halo, tes. Ada. Ya Mas yuk. Ya, menurut pengalamanku. Menurut pengalaman ini, jenengan ini kalau selama ini market yang floating terlama dan yang cepat itu kira-kira apa aja ya Pak ya? Oh, kalau yang terlama itu biasanya dia floatingnya nggak langsung naik gitu ya, tapi pelan-pelan dia tuh naik gitu ya, pelan-pelan naik, lama akhirnya gitu kan ya. Dia yang kemarin tuh trending nama itu UJ dia lama biasanya, dia memang jarang naik banget, jarang naik turun banget, tapi ketika dia naik tuh dia tuh lama naiknya, di atas tuh lama gitu. Oh iya. Tapi kan kita di sini kan kita kan dapat profit kan dihitung selisih yang TP Money itu kan. Jadi ketika naik ya, misalnya di sini kita kan open posisi sell ya di sini ya. Sell. Otomatis kalau sell itu kan harga kan turun kita baru profit kan. Nah, kita sell. Nah, di sini kan ada jeda dikit. Ada jeda dikit turun ya. Nah, di sini kena TP Money misalnya. Ya udah langsung nutup dia. Gitu. Ketika naik dia ada jeda turun dikit gitu kan. Otomatis kan kena TP Money. Ya dia langsung nutup. Tapi memang prosesnya, range-nya itu dia memang tingginya lama. Lama banget ini. Kemarin ada yang sampai berapa hari tuh? Kemarin tuh 2 minggu gitu. 2 minggu. 2 minggu kemarin. Makanya itu kenapa resikonya besar ya Pak ya? Karena sekali kita turun itu sudah langsung close ya sebenarnya. Nah, betul. Kita memang ambil jedanya di sana, turun close. Close-nya itu bukan cuma satu ini, semua serangkaian tadi lot yang dikali 2 itu. Jadi memang cara kerja seperti itu. Jadi memang pengalamanku memang sebelumnya aku nggak bikin robot yang metode seperti ini. Jadi metodenya itu sekali buka gitu. Nah, efeknya kenapa kalau sekali buka? Dia nggak ada fitur TP Money. Jadi kalau sekali buka, dia akan floating tinggi, dia harus nunggu sampai dia buka awal itu. Lama, jadi floatingnya sampai, pernah aku nahan floating sampai 2 bulan gitu. Lama gitu. Jadi memang yang terbaik adalah, ya ini, sistemnya namanya martingale. Averaging martingale. Udah itu paling enak wis. Jadi dia bisa langsung nutup ketika ada jeda. Dan biasanya market itu kan dia kan nggak full naik terus kan. Di sini kita kan juga bisa lihat ya. Ketika dia turun pun di sini juga ada jeda naik gitu kan. Ada turun pun ada jeda naik gitu kan. Ya, pasti seperti itu. Yang paling lama UJ biasanya. Tapi kalau yang sering naik, sering turun GU. Ini kalau yang EG ini jarang-jarang aja sih. Tiba-tiba gitu aja. Tapi nggak sering. Karena di sana. Oke. Jelas ya? Oke. Iya. Anu sih buat pandangan aja sih sebenarnya. Iya, betul. Tapi ya floating sebenarnya floating lama pun juga nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa jadi patokan. Betul. Selama karena kita pada saat dia up atau down sesuai order kita ya dia bakal close ya soalnya ya posisinya. Betul. Masalah kita kan ngambil jeda itu kan, ngambil jeda di sana. Jadi setiap market itu kan pasti ada istilahnya tuh retrace ya. Jadi dia tuh balik arah dikit gitu, retrace ya. Retrace kita profit di sana. Mungkin pada saat di awal kita loss, nanti di yang jeda berikutnya kita bisa up ya, bisa profit kan gitu kan. Sistemnya gitu ya Pak ya? Dan tetap, tapi ketika diakumulasi tetap profit.
Tetap profit ya. Iya, di TP Money. Ya, jadi meskipun ketika dulu 2020 tuh awal corona itu banyak yang MC itu modelnya habis semua, trader. Alhamdulillah kita enggak. Ya soalnya kita sistemnya kayak gini ya. Meskipun turun kita ngambil jeda. Iya. Jadi memang kesannya kalau robot Marti ini memang agresif. Agresifnya kenapa? Di sini kamu bisa lihat kan, sini open posisinya banyak kan? Agresif. Betul. Dia. Agresif sekali. Jadi habis nutup, buka lagi. Punya aku itu aja berapa per ya? 2 per ya masih ya? 3 apa? 2 per ya? Oh iya, 3 kayaknya. Sebentar. Berapa ya? 2 ya? 2 Euro USD, kamu cek lagi USD GPI. Oh iya. Masih tambah lagi 2. ya. Dan itu ya aku lihat, dan itu pun dia buka dan ininya iya ya, banyak banget ya. Banyak ya bukanya. Iya. Kalau tapi pakai robot averaging gitu. Kalau manual ya itu. Soalnya kita harus nunggu lama gitu. Sedangkan kita kan grafik kan, kita kan memang nggak bisa memprediksi apa maksudnya grafik ini bakal nyampe kemana sih sesuai dengan order kita yang awal ya kan nggak gitu. Makanya dia buka. Dan bukanya berapa kali itu yang di max itu tadi ya. Max averaging tadi itu, max trade itu tadi. Iya. Sebenarnya semakin besar semakin bagus, tapi efeknya kan ketika nanti dikali 2-nya nanti sudah sampai 10 11 kan bakal besar juga lotnya. Jadi kita bisa diatur. Tapi standarku sih 10 sih ya. Itu sudah kadang nggak nyampe 10 ya. Sudah bisa ngambil jeda. Ini dia 10. 10 kali kan. Nah, itu coba bisa kamu lihat ya. Coba kamu lihat di floating-nya ya, terus kamu klik aja di floating-nya itu, di angkanya itu, nanti akan keluar itu trading apa namanya? Arjuna berapa itu? 1 apa 2 coba. Ini aku soalnya pakai HP masih Pak. Oh iya, buka pakai HP ya? Nggak apa. Di floating-nya tuh ya? Iya, floating-nya tuh coba kamu klik di floating-nya di angkanya. Nah di sana keluar tulisan apa? Ini Arjuna FXA. Iya. Sell gitu sell kan. Berapa itu? Sell berapa? 1, 2? 0 sih Pak. Oh 0. Yang di atasnya? Buy. Yang di lot satunya? Di sell juga tapi yang dikali 2? Di pair yang sama? Buy one, ada buy one juga, ada sell one. Betul. Jadi kalau sudah nyampe buy one nanti sampai buy 10, itulah dia nggak buka lagi. Jadi 1 sampai. Jadi kadang dilihat, kok aku sudah buka 6 kali ya. Jadi dilihatnya dari situ buy 1, buy 2, buy 3. Oke, makanya ini kok berhenti. Aku ya baru tahu ini kalau nggak kamu jelasin. Iya. 1 minggu ya. Pasarnya libur juga. Padahal aslinya kalau pasar aslinya buka ya, rame ya. Buka. Iya masih buka ya. Kalau kripto buka ya. Kamu dari kripto masih belum susah ya. Kalau buat robot nggak bisa ya Sabtu Minggu dibuka gitu ya.